Halo anak-anak kelas 1 dan kelas 2, jumpa lagi kita di devosi pagi ini. Hari ini sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, karena di pagi ini kami masih ada dan kami masih menghirup nafas yang Engkau berikan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memimpin kami, memberikan kami hikmat, pengetahuan, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan kita di bawah tema mimpi Yusuf. Ya, nah ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-11. Nah, anak-anak, apa yang harus anak-anak lakukan? Anak-anak harus membaca Alkitab. Ya, jadi membaca firman Tuhan ini sesuai ayat-ayat yang ada di layar, anak-anak baca, dan Ibu Lina juga akan membacakannya untuk kita ya. Kejadian pasal 37 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-11. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, lalu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka timbullah iri hati dari saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Demikian firman Tuhan ya. Nah, di sini kita lihat, anak-anak bisa lihat bahwa tema kita itu adalah mimpi Yusuf ya. Nah, ibu mau tanya, kira-kira siapa yang pernah mimpi ya? Oke, pasti semuanya pernah mimpi, baik mimpi pada saat tidur ataupun sesuatu yang anak-anak impikan, pasti ada ya. Nah, di sini ada 3 hal yang Ibu Lina mau sampaikan, yaitu yang pertama itu tentang rencana Allah. Jadi kalau kita mau lihat pada zaman dahulu itu, Allah masih mengatakan rencananya lewat mimpi. Ya, Allah masih mengatakan rencananya lewat mimpi. Seperti yang firman Tuhan kita baca ini, yaitu karena di dalam bacaan yang kita baca ini, maka kita melihat bahwa Allah mengatakan rencananya kepada Yusuf. Sehingga Yusuf ini harus 2 kali bermimpi. Nah, apa ya mimpi Yusuf itu? Tadi kita sudah dengar ya, bahwa yang pertama itu dia bermimpi bahwa tampaklah berkas-berkas gandum, yang punyanya dia berdiri tegak, dan yang punya saudara-saudaranya menunduk di hadapannya. Dan yang mimpi kedua itu adalah dia melihat ada matahari ya dan bulan, dan saat itu
dia menceritakannya kepada saudara-saudaranya. Nah, kira-kira apa tanggapan saudara-saudaranya ketika Yusuf menceritakan mimpinya itu? Ya, nah dari sini jelas saudaranya ini iri ya, karena tadi di dalam Alkitab kita sudah mendengar bahwa anak-anak ini kita sudah melihat bahwa si saudara-saudaranya ini sudah mengatakan bahwa masa kan kamu mau jadi raja dan kami harus tunduk kepadamu, seperti itu ya. Jadi di sini timbul rasa iri ya, rasa iri dari saudara-saudaranya Yusuf. Nah, tetapi kalau kita mau lihat lagi ya, yang bagian ketiga, poin ketiga itu adalah mengatakan kebenaran. Jadi di dalam mimpinya Yusuf ini ya kita lihat bahwa dia anaknya adalah anak yang kerja keras, sungguh-sungguh, dan dia selalu menyatakan kebenaran. Ya, jadi ketika dia bermimpi, dia juga mengatakan itu apa yang dia impikan kepada saudara-saudaranya ya, dan termasuk ayahnya. Pada saat ayahnya bertanya pun dia menceritakan mimpinya itu ya. Jadi di sini kita melihat bahwa Yusuf selalu menyatakan kebenaran, apalagi kebenaran firman Tuhan, walaupun dia tahu nanti akan dibenci oleh saudara-saudaranya pun dia tetap menceritakan itu ya. Nah, jadi di sini anak-anak kita harus tetap menyatakan kebenaran ya, dalam situasi apapun situasinya, tetap kita mau menyatakan kebenaran. Kita harus selalu berkata yang benar ya. Nah, supaya apa? Karena itu yang Tuhan kehendaki ya. Jadi bukan mengatakan sesuatu demi ego kita, tetapi kita mengatakan sesuatu atau mengatakan kebenaran itu demi untuk hormat dan kemuliaan Tuhan ya. Nah, dari firman Tuhan ini kira-kira apa yang harus kita buat ya. Nah, di sini ibu mengajak anak-anak, mari kita tetap berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan yang akan memimpin kita. Apapun mimpi kita, apapun cita-cita kita yang kita inginkan, maka kita harus bawakannya itu kepada Tuhan di dalam doa ya, supaya cita-cita yang kita impikan itu tidak hanya saja memuaskan kita punya ego, tetapi cita-cita itu dapat memuliakan nama Tuhan ya. Demikian firman Tuhan yang dapat ibu sampaikan, dan mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah buat anugerah-Mu, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan terus memimpin kami sehingga kami terus ada di dalam naungan kasih-Mu Tuhan, dan kami terus bergantung kepadamu di dalam mencapai akan cita-cita kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kegiatan belajar mengajar selanjutnya kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memimpin kami. Inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, terima kasih untuk semuanya, dan God bless.